Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Dan ini video agak telat ya, mohon maaf karena ada kegiatan tadi. Oke, langsung saja ke materinya ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 10 April. Untuk IHSG ditutup merah minus 0,32% ya, ke level 6.771. Tadi sempat turun nyentuh area supportnya di 6735 ya. Untuk level terendah hari ini untuk IHSG di area support, cuman ditarik naik lagi, jadi masih dijaga ya. Untuk level IHSG nggak breakdown di bawah supportnya. Kira-kira untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 10 April untuk IHSG secara keseluruhan sih aslinya net sell ya. Padahal untuk minggu kemarin tuh aslinya cenderung masuk lumayan banyak di IHSG. Kalau kita cek aja dari tanggal 3 itu sebenarnya untuk aslinya masih net buy ya. Cuman hari ini kalau kita perhatikan untuk IHSG cenderung sepi, tidak terlalu fluktuatif. Ini kita bisa lihat bareng-bareng yang nilai transaksinya paling gede itu cuman ITMP, itu pun hanya 477,5 M. Jadi untuk IHSG hari ini cenderung sepi, aslinya net sell ya. Yang paling banyak dijual asing untuk hari ini yang pertama adalah saham Astra, aslinya net sell 129,1 M. Kemudian Goto aslinya net sell 112,8 M ya. Selain Astra, Goto ada Bank BRI yang aslinya juga net sell 57,2 M, IDMG aslinya keluar 50 M, UNTR aslinya keluar 38,7 M. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada BBCA, Bank BRI, Bank AMSB, BBNI, dan BBTN ya. Jadi untuk hari ini IHSG turun karena sepi, kemungkinan sih seperti itu. Untuk besok semoga aja untuk aslinya gimana ya, nggak keluar banyak aja dan IHSG mulai rame, ada kemungkinan untuk harganya untuk levelnya di mudah-mudahan naik ya. Soalnya kalau kita lihat candlenya aja untuk hari ini perlawanan ke atas lumayan kuat perlawanannya, walaupun nggak kuat-kuat banget. Jadi ya mudah-mudahan untuk besok bisa langsung hijau untuk IHSG. Tapi karena hari ini aslinya net sell ya, mungkin kalau menurut saya untuk besok akan konsolidasi dulu. Kalau nggak konsolidasi mudah-mudahan naik sih, selama nggak jebol aja di bawah 6735 untuk level IHSG. Oke, itu untuk IHSG ya, hari ini turun karena sepi. Kalau besok rame ya mudah-mudahan bisa hijau, mengingat dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya cenderung masuk ya. Tadi kita cek bareng-bareng untuk aslinya cenderung entry di IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini ARB. Saham Goto ARB ya, turun kelas di 94 ya. Ini secara teknikal berhasil jebol 2 support sekaligus. Itu secara teknikal agak was-was ya, apalagi untuk sentimennya ini. Kerugian Goto di kuartal 4 itu cukup besar ya, hampir 20 triliun. Gimana ya untuk saham Goto? Coba kalau kita cek ya, apakah masih ada harapan buat mantul naik. Dan kalau kita cek untuk transaksinya, Goto hari ini aslinya net sell 112,8 M. Kalau kita cek untuk transaksi Goto hari ini, untuk Goto hari ini tanggal 10 ya, ini secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk itu MG, KI, YPOD, BDXI, dan yang keluar itu YU, ZP, AK, BK keluar loh, ini 12,9 M. Jadi BK nya hari ini net sell 12,9. Setelah keseluruhan hari ini aslinya keluar di saham Goto, ZP, YU, HK, CC, BK versi asing keluar, dan yang masuk untuk aslinya AG aja ini paling banyak 4,4 M. Jadi asingnya distribusi di saham Goto. Untuk lokalnya juga ada yang jualan ini YU net sell 25,7 M, tapi sebagian untuk lokalnya masuk sih, MC, KI, YB masuk. Hari ini ARB untuk saham Goto. Dan kalau kita cek yang ngantri di harga overnya masih cukup banyak, jadi ada kemungkinan untuk besok sih open gap bawah. Mungkin yang masih punya posisi jangan buru-buru average down dulu ya, walaupun ini udah
kembali lagi ke level 110, kembali lagi di bawah 100 ya untuk level goto hari ini. Cuman untuk besok sih kalau lihat candlenya, kalau lihat transaksi hari ini, untuk hati-hati untuk besok. Secara teknikal untuk support tertekannya di 92 91 ya. Perhatikan saja level ini, kalau misal besok nggak bisa jaga harga di atas itu, mending wait and see dulu. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 91 ya, target penurunan selanjutnya untuk saham Goto bisa ke 88 ya. Oke, itu untuk saham Goto. Menurut saya sih ada kemungkinan di awal market open ke bawah, bisa jadi langsung open di bawah 92 ya, bisa jadi. Tapi semoga aja kalaupun open ke bawah habis itu ditarik naik lagi dan dijaga di atas 90 91 ya. Semoga aja sih seperti itu. Perhatikan saja level ini untuk besok, support selanjutnya di 91 90, dan untuk resistennya di 95 udah jadi resisten Goto untuk saat ini ya. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau kita cek dari tanggal 29 Maret ketika candlenya ini merah-merah, 29 Maret ya, dari tanggal 29 Maret untuk saham Goto ini yang pegang barang paling banyak masih BK sih, yang jualan paling banyak ZP. Jadi BK itu sebenarnya punya barang lumayan banyak sih. Ini kalau kita cek dari awal tahun aja untuk BK-nya udah net by berapa? Dari awal tahun agak lama. Ini kalau dari awal tahun untuk BK-nya itu udah net by 1,9 triliun ya. Kemudian untuk CS-nya net by 1,2 triliun, dan yang jualan itu kalau dari awal tahun yang jualan paling banyak ZP sih. Untuk ZP kaca terus jualan ya sampai hari ini pun. Untuk beberapa hari terakhir untuk ZP itu terus keluar di saham Goto, dan yang nampung BK CS. Cuman untuk hari ini BK-nya net 12 eman ya. Jadi untuk besok mending jangan buru-buru entry di awal market ya. Perhatikan saja level ini, mungkin kalau besok ada yang jaga harga di area 91 90, kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area sini. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto ya. Kita berharap saja semoga masih ada yang mau menggoreng ya dalam jangka waktu dekat ini. Selanjutnya kita cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam hari ini turun cukup dalam ya. Secara teknikal sih untuk saham Antam hari ini sempat nyentuh area supportnya secara Fibonacci di level 2010 ya. Hari ini untuk level terendah untuk saham Antam, cuman ditarik naik lagi. Untuk besok sih ya semoga aja nggak jebol di bawah 2000 untuk saham Antam. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Antam. Ya, untuk beberapa waktu terakhir sih aslinya cenderung entry. Untuk hari ini untuk aslinya juga sebenarnya masih net buy walaupun cuman 7,7 M ya. Dan kalau kita perhatikan untuk saham Antam hari ini siapa yang masuk? Antam aslinya sih masih net buy. Untuk Antam hari ini tanggal 10, secara keseluruhan masih ada yang akumulasi ini BK net by 12,7 M ya. Dan yang jualan paling banyak itu CC net sell 10 M. Jadi sebenarnya untuk saham Antam ini masih ada harapan sih kalau menurut saya untuk naik lagi ya. Untuk hari ini market utamanya CC-nya net sell 10 M. Jadi kemungkinan itu sih yang bikin saham Antam hari ini merah. Untuk besok sih kalau menurut saya harganya sih kemungkinan masih dijaga di atas 2000 ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 2000 2010. Ini area supportnya di level saat ini sih sebenarnya secara teknikal itu sebenarnya kesempatan kalau mau spekulasi buy ya. Dan kalau tujuannya untuk trading bisa pasang antisipasi aja sedikit di bawah 2000, mungkin di 1990 atau disesuaikan aja. Cuman kembali lagi disclaimer ya, kalau menurut saya sih kalau ya transaksi hari ini untuk besok masih ada kemungkinan buat naik lagi. Semoga aja ya, apalagi kalau IHSG rame sih ada kemungkinan sama Antam langsung hijau sih. Ini turun semoga aja cuman koreksi aja.
ya koreksi, soalnya ya normal sih kalau naik terus itu malah nggak normal. Jadi kalau naik koreksi sesekali nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan naik lagi. Soalnya untuk saham Antam ini aslinya juga belum banyak yang keluar. Untuk hari ini pun juga untuk aslinya malah masih net buy ya, walaupun cuma 7,7 eman. Dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan untuk hari ini untuk saham Antam ini dari awal bulan aja ya, dari tanggal 1 dari tanggal 1 cenderung diakumulasi oleh asing, BK, TP, YU, KZ, AK, ZP ini broker-broker asing ya, dan sampai hari ini pun juga belum keluar mereka untuk asingnya. Jadi cukup menarik untuk saham Antam, semoga aja harganya dijaga ya. Yang belum punya posisi, sebenarnya koreksi Antam seperti saat ini itu sebenarnya kesempatan buat entry, cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk besok perhatikan saya level 2010 semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai jebol mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Tapi kalau masih mau hold sih ya semoga aja masih bisa naik sih kalau menurut saya ya, apalagi untuk net income-nya kan naik cukup gede untuk saham Antam di tahun 2022. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham ITMG. ITMG hari ini dead ya, tapi harganya enggak turun-turun banget. Hari ini kamdet ya, sorry untuk hari ini kamdet. Jadi untuk besok ITMG hati-hati ya, semoga aja nggak longsor, nggak ARB langsung. Buat patokan ya area support terdekatnya sih di 39.600 ya. Perhatikan saya level ini untuk besok Selasa ya, untuk besok Selasa. Untuk besok pagi perhatikan saya level ini, semoga nggak jebol. Kalau sampai jebol di bawah itu mending ya perlu hati-hati ya untuk saham ITMG. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, ITMG sih aslinya net sell ya. Kalau nggak salah tadi itu aslinya net sell di saham ITMG. ITMG untuk hari ini tanggal 10 aslinya net sell 50M loh, lumayan banyak. Jadi untuk beberapa hari terakhir ini menjelang kamdet untuk aslinya cenderung keluar di saham ITMG. Jadi kemungkinan untuk besok sih bisa jadi langsung turun lumayan dalam, semoga aja nggak sampai ARB ya, semoga aja. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk transaksi hari ini tanggal 10 cenderung di distribusi yang masuk itu MGSQ. MG masuk loh, semoga aja besok mau goreng ya untuk MG, cuman kita lihat aja besok. Hari ini yang masuk selain MGSQ, OD ya, XI masuk, XL juga masuk, EP juga masuk, sebagian retail masuk di saham ITMG. Kalau menurut saya untuk besok sih ada kemungkinan turun. Kalau turun perhatikan saya level ini semoga nggak jebol di bawah 39.600 ya. Kalau besok ARB ke level berapa coba, semoga aja nggak ARB ya. Coba kalau kita hitung ya, ini kita cuman hitung ya, kita nggak berharap besok untuk saham ITMG ini ARB. Kalau misal besok close di harga ARB, maka untuk ITMG ini akan open di level 4875. Ke level berapa? 38.025 ya. 38.000. Wah, kalau ARB sih cukup dalam, semoga aja nggak ARB ya. Perhatikan saya level ini support terdekatnya. Kalau sampai jebol di bawah itu untuk support selanjutnya untuk saham ITMG bisa ke level 38.150. Oke, itu untuk saham ITMG. Untuk besok sih ada kemungkinan langsung merah. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini juga ditutup minus 0,99% ya, turun ke level 2.990. Jadi naik cuman mentok sampai ke area sini ya, area 3060-an, gagal breakout di atas 3060. Secara teknikal untuk area resistennya masih di 3060. Sorry, untuk area resistennya masih di 3060, dan untuk supportnya kalau secara Fibonacci di 2910. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini gimana.
Untuk Adaro hari ini asingnya net buy loh, net buy 7,5 M. Adaro untuk hari ini tanggal 10 secara keseluruhan untuk Adaro sebenarnya lebih banyak yang masuk paling banyak itu BK ya, dan BK-nya ini BK versi asing. Jadi asingnya yang masuk itu BK, untuk lokalnya distribusi. Ya, tapi kalau menurut saya sih kemungkinan untuk besok ya, menurut besok untuk saham Adaro kalau lihat transaksi hari ini sih nggak rame-rame banget walaupun aslinya net buy. Kemungkinan sih masih berada di range area ini, apalagi kalau sampai biasanya kalau ITMG langsung merah turun cukup dalam, bisa jadi untuk saham Adaro juga ikut-ikutan turun ya, sama-sama saham di sektor batu bara. Kalaupun misal besok turun untuk saham Adaro, perhatikan saja level ini kalau mau entry dekat-dekat area 2910. Kalau ada yang jaga harga bisa spekulasi buy di area sini ya, kalau ada yang jaga harga. Tapi kalau nggak ada mending wait and see aja dulu. Menurut saya sih paling kalau ITMG merah dan turun cukup dalam, ada kemungkinan untuk di saham Adaro juga ikut-ikutan merah ya untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk level saat ini resistennya masih di 3060 dan supportnya di 2910. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Sage ya. Dan untuk saham Sage hari ini ARB. Dan ternyata untuk saham Sage itu hari ini enggak open gap atas ya. Jadi untuk saham Sage hari ini opennya di sini, ini agak susah diprediksi. Ini ternyata untuk saham Sage, tak kirain untuk hari ini langsung ARB. Ternyata untuk saham Sage hari ini opennya di area sini langsung open gap atas ya. Opennya itu dibuka hijau, open di 392, sempat naik ke level 408, cuma langsung dibanding turun dan close ARB. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Sage hari ini gimana? Untuk Sage hari ini tanggal 10 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang distribusi paling banyak itu PG, PD. PD-nya net sell loh. Kemarin itu PD nampung 5M ya, kalau nggak salah kemarin Jumat. Hari ini PD-nya udah langsung keluar 6,1M, dan selain PD yang hari ini jualan paling banyak yaitu PG net sell 11,3M, dan yang nampung YP, KK, FZ, Exis, CP, CC ya. Sebagian retail masuk sih. Market utamanya YP-nya net 4,8 selain YP, PD ya. Karena PD-nya net sell untuk besok sih secara keseluruhan juga hari ini enggak lebih banyak yang jualan, dan market maker utamanya YP-nya net buy 4,8, AVG-nya di 375, berarti untuk YP-nya floating 375. Floating loss ya, YP-nya AVG-nya pas di atas, sedikit di atas resistennya. Jadi untuk besok sih di awal market jangan buru-buru entry. Mungkin kalau mau entry Sage ya, Sage yang ngantri di harga over ini cukup banyak, 220.000 lot. Jadi kayaknya ada kemungkinan open gap bawah, bahkan bisa jadi langsung open di harga ARB. Kalau besok ARB untuk saham Sage maka akan open di harga 346 dikalikan 93% ya. Kalau besok saham Sage ARB maka akan open di level 322 ya, 322. Perhatikan saya level ini 322 di sini sih. Nah, kalau besok ARB maka untuk Sage akan open di sini. Kalau menurut saya sih jangan buru-buru entry ya. Takutnya kalau besok nggak ada perlawanan naik, bisa jadi hari selanjutnya ARB dan kemungkinan akan open di dekat-dekat area supportnya secara Fibonacci di area sini sih. Oke, itu untuk saham Sage. Jadi yang belum punya posisi, yang mau spekulasi buy, amannya sih di ARB selanjutnya ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer, kalau ada yang mau spekulasi buy, yang mau ngantri di harga ARB untuk besok, saran saya jangan langsung banyak-banyak.
Kayaknya sih untuk besok ARB dan nggak ada perlawanan seperti pas tanggal 6 April menurut saya ya. Cuman kita lihat aja besok. Oke, itu saham Sake hari ini ARB dan yang nanti di harga overnya lumayan banyak. Oke, itu untuk saham Sake. Selanjutnya kita cek saham Elit. Dan untuk saham Elit hari ini naik cukup tinggi 15% ya. Dan lumayan udah di atas sih. Coba kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, apakah ini target kenaikannya untuk saham Elit? Iya, berhasil breakout di atas 242. Ini 242 hari ini udah berhasil terlewati dan ini berhasil breakout sih secara teknikal. Untuk besok perhatikan aja level ini sih, kalau secara teknikal untuk support terdekat untuk saham Elit udah di 242. Kalau ada yang jaga harga di area sini sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih ada, bisa jadi digoreng naik ya, digoreng ya, hitungannya ini saham baru IPO masih renyah buat digoreng. Coba kalau kita cek untuk transaksi Elit hari ini, untuk Elit hari ini tanggal 10 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng masih ada yang akumulasi sih, walaupun nggak banyak-banyak banget, lebih banyak yang masuk. AU net B 1,2 M, BR net B 1,1 M, jadi sebenarnya masih ada kemungkinan buat naik untuk besok selama nggak jebol aja di bawah 242. Cuman ini levelnya udah lumayan tinggi, jadi ya perlu hati-hati. Misal entry buat coba-coba cuman nggak sesuai prediksi, mending cut loss aja ya, daripada nanti ARB dan nggak bisa keluar. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Elit. Untuk besok sih perhatikan saya level 242. Ini ada support terdekatnya. Ya, kalau masih naik digoreng naik terus, siapa tahu ada yang bandar yang masih goreng ya, target kenaikan tuh saham Elit mudah bisa ke 300-an sih. Cuman ya kita ikut aja untuk pergerakannya. Coba kalau kita cek dari awal IPO 6 Januari ya. Dari 6 Januari untuk saham Elit agak lama. Dari 6 Januari secara keseluruhan untuk saham Elit ini malah sebenarnya didistribusi oleh XA ya. XA udah net sell 30,4 M dan yang net paling banyak itu BRAZ. Market utamanya YP, MG, PD, CC, mereka ya scalpingan semua, trading. YP juga trading. Cuma net B 2,7 M, AVG nya di level 167. 167 floating profitnya lumayan tinggi, jadi kalau mau masuk sih ya perlu hati-hati sih, harus pantau market buat scalpingan aja, jangan ditinggal ya, takutnya nanti kalau nggak sempat taking profit malah langsung ARB dan nggak bisa naik lagi. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya, untuk besok perhatikan saya level ini semoga nggak jebol di bawah 242. Kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, atau kalau udah entry dan jebol di bawah 242 kalau ya bisa pertimbangan buat cut loss ya sebelum nanti nggak bisa naik lagi. Cuman ya kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Elit. Selanjutnya kita cek saham Pipa hari pertama IPO ya, ini Pipa. Ya, untuk hari ini Pipa langsung arah, ini kelas arah untuk saham Pipa itu. Pipa. Pipa hari ini yang jadi underwaternya itu AHA ya, yang floating di market sahamnya lumayan banyak loh, ini 27%. Yang floating di market lumayan banyak. Jadi kalau misal yang beredar itu apa ya bandarnya atau underwaternya udah lepas barang banyak di market, mending ya perlu hati-hati. Yang floating di market 27% sahamnya. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini AHA-nya gimana di saham Pipa untuk hari ini secara keseluruhannya untuk saham Pipa belum ya ini sih masih kemungkinan masih pada hold ya. Yang net B paling banyak itu SH, itu pun net B 1,4 udah bisa bikin arah.
Untuk AH-nya hari ini gimana di saham pipa? AH nggak tampil ya, nggak ada AH kan, AF, AG, AI, AN, AO, AT, nggak ada AH. Jadi ya kemungkinan yang pegang sahamnya itu masih hold di saham ARA, di saham pipa ini. Jadi kalau mau goreng sih ya belum, masih ada kemungkinan naik lagi untuk besok, bahkan bisa jadi masih ARA ya, mudah-mudahan. Karena yang hari ini lepas di market untuk sahamnya itu yang floating di market belum banyak. Para pemegang sahamnya masih hold ya, masih pegang untuk saham pipa ini. Coba kalau kita cek untuk pipa hari ini yang ngantri di harga bidnya lumayan tebal, 3 jutaan lot ini ya. Ya 3 juta lot, jadi ada kemungkinan sih langsung arah sebenarnya ya, masih ada kemungkinan naik. Apakah arah atau enggak kita lihat aja besok. Yang pasti untuk hari ini arah dan apa ya, dan yang float ya, dan yang dilepas di market itu di hari awal IPO ini belum terlalu banyak ya, nggak terlalu fluktuatif. Ini valuasinya cuma 2,8 M aja, jadi kemungkinan para pemegang sahamnya itu masih hold ya. Jadi ada kemungkinan besok kalau digoreng sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya, selama para pemegang sahamnya, para pemegang saham yang banyak atau yang pegang barang banyak untuk saham pipa itu belum lepas barangnya di market. Oke, itu saham pipa masih ada kemungkinan naik sih untuk besok, bahkan bisa jadi masih arah ya, bisa jadi. Kalau kita cek untuk warnanya gimana, untuk warnanya juga naik hari ini ya. Jadi untuk warnanya itu ya nggak naik sih. Oke, candlenya merah. Jadi untuk waran pipa itu hari ini opennya di level 21. Bentar. Opennya di 21, sempat naik lumayan tinggi, close-nya di 16. Coba kalau kita cek untuk transaksi waran pipa. Oh, warannya didistribusi oleh AH, jadi underwriter-nya itu jualan waran ya. Ini perlu hati-hati sih nanti kalau ya, bisa jadi kayak apa ya, lupa PSBK ya. Pertama-tama jualan dulu di waran, kalau warannya udah habis nanti digoreng. Masih apa ya, saham Indonya itu masih bisa digoreng cukup tinggi, cuman kalau warannya udah habis ya nanti alurnya bisa kayak PSBK, bisa jadi masih bisa naik sih. Cuman kalau mau trading atau mau beli ya saran saya mending beli pipanya ya, bukan pipa warannya saham Indonya. Oke, itu tuh saham pipa dan pipa waran. Untuk pipa warannya sih didistribusi, tapi untuk saham pipanya itu masih pada hold ya untuk para pemegang sahamnya, jadi masih ada kemungkinan digoreng itu lebih mudah. Oke, itu untuk saham pipa dan pipa waran. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.